Perkenalkan, nama saya Aziza Fauzia dengan NIM 202501010473. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran IPS SD. Nah, sebelumnya adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui pengertian evaluasi pembelajaran IPS SD. Yang kedua, siswa dapat mengetahui asesmen dalam IPS SD. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui penilaian proyek IPS SD. Nah, yang keempat, siswa dapat mengetahui penilaian portofolio IPS SD. Yang kelima, siswa dapat mengetahui observasi dalam evaluasi IPS SD. Yang terakhir yaitu yang keenam, siswa dapat mengetahui instrumen evaluasi berbasis HOTS. Nah, selanjutnya apa sih itu evaluasi pembelajaran IPS SD? Nah, evaluasi pembelajaran IPS SD merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi hasil belajar siswa guna memperbaiki pembelajaran, memberikan umpan balik, serta menilai pencapaian belajar secara adil. Evaluasi IPS SD tidak cukup hanya mengukur hafalan konsep, tetapi harus mampu menilai kemampuan siswa dalam memahami masalah sosial, menalar sebab akibat, mengambil keputusan, serta menunjukkan sikap dan keterampilan sosial dalam kehidupan nyata. Nah, yang kedua yaitu bagaimana sih asesmen dalam IPS SD? Nah, pendekatan yang tepat dalam evaluasi IPS SD adalah asesmen autentik, yaitu penilaian yang menuntut siswa menunjukkan kompetensi melalui tugas-tugas kontekstual dan bermakna. Asesmen ini menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu melalui kegiatan nyata seperti proyek, portofolio, dan observasi. Dengan asesmen autentik, penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Yang ketiga, bagaimana sih penilaian proyek IPS SD? Nah, penilaian proyek dalam IPS SD digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui rangkaian kegiatan terencana yang menghasilkan produk atau kinerja tertentu, seperti peta sosial, poster, kampanye sosial, dan laporan hasil pengamatan lingkungan. Proyek mendorong siswa berpikir kritis, bekerja sama, mengelola data sederhana, serta mengomunikasikan hasil temuannya. Agar efektif, penilaian proyek harus disertai tujuan yang jelas, pertanyaan pemantik, berpikir tingkat tinggi, serta rubrik penilaian yang transparan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana sih penilaian portofolio IPS SD? Nah, penilaian portofolio SD merupakan kumpulan karya siswa yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan perkembangan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Portofolio IPS SD dapat berisi ringkasan materi, refleksi, laporan observasi, dan hasil proyek. Penilaian ini membantu guru menilai proses pembelajaran siswa secara berkelanjutan serta melatih siswa untuk merefleksikan kemajuan dan kekurangan dirinya. Baik, yang kelima yaitu bagaimana sih observasi dalam evaluasi IPS SD? Nah, observasi adalah teknik evaluasi non-tes yang penting dalam IPS SD karena menilai sikap dan keterampilan sosial siswa secara langsung selama pembelajaran berlangsung. Melalui observasi ini, guru dapat menilai perilaku seperti kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi diskusi. Agar objektif, observasi harus menggunakan indikator perilaku yang jelas dan dicatat secara sistematis. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana sih instrumen evaluasi berbasis HOTS? Nah, agar evaluasi selaras dengan tentuan abad ke-21, guru perlu menyusun instrumen evaluasi berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, instrumen HOTS menilai kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan melalui
mulus, kontekstual, dan sosial bernalar. Dengan instrumen yang tepat, evaluasi IPS SD tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial siswa. Baik, adapun kesimpulannya yaitu evaluasi pembelajaran IPS SD yang berkualitas harus mengarah pada asesmen autentik dengan memanfaatkan penilaian proyek, portofolio, observasi, serta instrumen berbasis HOTS. Penilaian yang demikian mampu mendorong pembelajaran yang bermakna dan membentuk siswa menjadi individu yang berpikir kritis, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Sekian dari saya, semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god! Wow!